di dalam Yohanes 8 misalnya. Ya, di situ dari ayat 1, Yohanes 18. Dari ayat 1 dan seterusnya. Di situ orang-orang itu tidak kenal sama Yesus. Padahal Yudas ada di situ. Sehingga Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Seharusnya kalau kenalkan, siapa yang kamu cari? Kamu. Nah, mendengar lalu Yesus menjawab, akulah dia yang kau cari. Orang itu terjatuh ke belakang. Ada apa, Bang? Akulah dia. Kenapa mereka terjatuh gara-gara mendengar jawaban itu? Aneh enggak? Padahal Yudas ada di situ. Tapi kenapa mereka tidak kenal? Kemudian yang mau menangkap Yesus di dalam Yohanes 18 itu adalah penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam. Ya, dan serdadu-serdadu Romawi. Tapi kalau kita lihat nanti di Lukas, ya, itu di Lukas 23 ya. Kalau 22 ayat 52 dan seterusnya. Kata Yesus, padahal tiap hari aku bersama kamu di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkapku. Berarti menurut Lukas kenal. Dan yang menangkap Yesus menurut Lukas adalah pemimpin-pemimpin bait Allah. Ya. Ketua bait Allah. Di Yohanes pesuruh. Mana yang benar nih? Dari kronologi penyaliban ini, kalau kita temukan antara cerita yang satu dengan cerita yang lain, saling berbenturan. Tidak jelas mana yang harus dipercaya. Begitu, Bang? Iya, Bang. Nah, satu lagi kan, Bang. Aku penasaran juga ini kan. Tapi sebelumnya aku minta maaf dulu, Bang ya. Iya, lanjut, Bang. Tanya aja, Bang. Asal Anda sopan, tanya aja sepuasmu. Ini kan gini, Bang, kita kan abang muslim ya kan? Ya. Nah, aku sebelum minta maaf dulu, Bang ya. Nabi Muhammad ini, Bang, gambarnya kok nggak nampak, Bang ya? Foto-fotonya, Bang ya. Zaman dulu kayak belum ada foto, kan, Bang. Iya kan, contohnya kan kayak kami kan Nabi Isa ya kan, ada fotonya. Nah, Nabi Muhammad ini kayak aku tengok kayak nggak ada foto-fotonya gitu, entah apanya kan gitu. Ya, memang Nabi Muhammad sendiri melarang. Melarang gitu, Bang ya? Ya, kenapa Nabi Muhammad melarang untuk digambar atau untuk dilukis? Karena Nabi Muhammad takut akan dimuliakan, akan disembah sebagaimana Isa putra Maryam. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Padahal, wah, kalau seandainya Nabi Muhammad itu digambarkan, bahaya itu. Orang Islam itu akan sangat apa ya, memuja-muja beliau sehingga nanti lupa sama Allah. Sekarang jangankan ada gambarnya, rambutnya saja diciumin orang. Nah, jadi untuk menghilangkan kultus seperti ini, Nabi Muhammad tidak mau digambarkan. Gitu, Bang. Makanya aku pun heran kan. Aku dulu kan pernah ke masjid, kenal saudaraku kan sebagai kan orang Islam. Aku nengok ke masjid kan, satu pun nggak ada gambar orang Muhammad ini kan. Tapi kalau Nabi Isa ada patungnya, ada gambar-gambarnya kan. Aku pun itu apa gambarnya Yesus asli itu? Ya itu aku yang paham juga aku yang penting kan, Bang. Iya. Ada 215 gambar Yesus. Jadi mana yang benar? Ah, itu kurang paham. Ada yang versi Cina matanya sipit. Ya, ada. Ada versi Afrika hitam. Ada versi Barat bule. Ya kan? Ada versi Jawa pakai belangkon. Iya. Mana yang benar coba? Nah, kalau itu masa itu belangkonnya, Pak De. Ada yang pakai belangkon, ada, saya pernah nengok tuh.
Maria pakai kemben. Dari mana itu belangkonnya diambil? Nggak tahu tuh. Ada yang terbaru versi Papua. Yesus itu kelahiran Papua katanya. Ingat kan ada pendeta itu kan ngomong kan. Ada Yesus dari Papua. Ada itu. Abang ini Islam apa Kristen Bang Wendy ini? Hah? Islam apa Kristen Anda? Kristen. Bang, tapi kebanyakan keluarga Islam. Oh gitu. Jangan-jangan Nah, kau lanjut lagi Islam lah Bang, juga lanjut ini. lah. Ustadz Yusuf kerja dong ah. Bang Wendy. Bang Wendy Lanjut kau lah Islam Ustadz ya? Sugi. Bentar Pak Ustadz, Bang Wendy kau Islam ya? Enggak, Kak. Aku Kristen. Cuman keluarga kebanyakan Islam. Begitu ya? Mualaf ya. Saya ragu-ragu kayaknya ya. Saya ragu-ragu, benar. Keluarganya banyak mualaf ya. Bukan, dia orang Oh, itu Islam kurang tadi, tahu, mungkin sudah. dia murtad ini. Enggak, betul, Kak. Aku enggak murtad. Dari logatnya Kalau Kristen. nggak mama kan Islam. Orang tulang-tulang Islam. Wah, tulang lagi bisa Islam. Gimana tulang Islam? Emang Kawan-kawanku sini pun tulang Islam dari juga, mana? kawan-kawan sini. Tulang itu paman, tulang itu paman. Iya tahu. Mungkin tahu, masuk ngerti Islam. saya. Enggak, kalau Jadi dulu kau katanya Kristen Tuhan beneran, juga ya? Islam mama. Yang melahirkanku. Tuh. Mama kau Islam juga? Iya, dulu Batu Gadis katanya. Dulu mama Islam. Batu Gadis. Oh, terus pindah karena kawin sama bapakmu ya? Iya, gitu Kak lah. Terus kau mau belajar apa ini sekarang? Mau login juga atau cuma mau tanya-tanya doang? Oh, sensing aja, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Ya Siapa udah. tahu nanti setelah apa dapat petunjuk dia masuk Islam. Silakan. Karena dia Lanjut lagi bingung Pak. kan. Nah, lanjut lagi. Karena aku di Kristen kan, aku tengok kan ada patung-patung Maria, ada patung Yesus ya kan. Oh, berarti kamu Katolik. Aku tengok. Iyalah Kak, ada juga Katolik kan ada. Kan kalau kami bebas Bang. Yang penting kan ke gereja dia kan. Nggak dipilih tak Kristen tak apa gitu Kau kan. sendiri nggak bingung tuh tempat nyembah kok ada begitu-begituannya, nggak pusing kau lihatnya? Nah, makanya dia bingung itu, Bun. Iya, Iya kan aku bingung bingung itu. masanya Kak. itu dia. Tanya sama tulang-tulangmu itu, kenapa mereka Islam? Itu dong. Nanti baru nanya ke sini. Nggak apa-apa, Sini lanjut. aja, nggak apa-apa. Tanya-tanya sini, nggak apa-apa. Namanya hidayah kan nggak tahu. Banyak juga iya. kan hari nanya-nanya Terkait dapat penyalipan, hidayah. Bang. Di dalam Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yesus orang fasik atau orang suci, Bang? Yesus pengkhianat Kayaknya sih orang atau suci. orang suci? Yang pengkhianat siapa, Bang? Yudas atau Yesus? Yudas. Yudas. Kalau Amsal 21 ayat 18 kita jadikan rumus, kita jadikan patokan, di mana di situ dikatakan orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yang jadi penebus Yudas atau Yesus seharusnya? Yang penebus. Yesus atau Yudas nih yang jadi penebus? Yesus lah Bang, penebus. Hah? Jadi Yesus fasik, Yesus pengkhianat maksudmu? Oh enggak lah Bang, kalau setahu aku Yesus Nah. nggak pengkhianat. Dengar ayatnya sekali lagi. Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yang jadi tebusan pengkhianat atau orang jujur, Bang? Di situ tadi. Amsal 21:18. Yang jadi tebusan, penebus, pengkhianat atau orang jujur di ayat itu, Bang? Pengkhianat. Bang, jawab, Bang. Nanti saya kasih ayat lagi. Ini Ayo jawab. Yudas lah Bang. Yudas kan? Yudas Bang, Yudas. Iya. Yang pengkhianat Yudas.
Iya Bang. Mengkhianati Yesus. Seharusnya yang menjadi penebus Yudas atau Yesus? Yudas. Yudas. Makanya Anda lihat di dalam Mazmur 91 ayat 8, Anda baca, engkau melihat sendiri dengan matamu pembalasan terhadap orang fasik. Tuh, Yesus menonton dia. Karena di ayat 11 ya, Mazmur 91 ayat 11 12 di situ dikatakan malaikat akan menjaga di segala jalanmu. Ia akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jadi Yesus ini kesandung batu aja nggak bisa. Apalagi sampai ditelanjangi, ditombak, dipaku di tiang salib. Nggak bisa. Dia akan selalu dijaga oleh malaikat. Ya, ia menjaga di segala jalanmu. Baca. Gitu ya. Itu perikopnya aja orang yang dalam lindungan Allah. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Selamat dia itu. Dan ayat itu pernah dikutip oleh iblis ketika mencobai Yesus di padang gurun. Matius 4 ayat 10. Di situ dikatakan apa? Sebab ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Tuh. Pernah dikutip. Dan itu tidak ditolak oleh Yesus. Apa kata Yesus? Jangan mencobai Tuhan Allah. Nah, jadi maksud Yesus, jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Jangan kamu tidak percaya akan janji-janji itu. Karena memang Tuhan menjaga Yesus. Di dalam Ibrani 5 ayat 7, karena kesalehannya doanya didengar dan ia diselamatkan dari maut. Yesus berdoa minta diselamatkan di Taman Getsemani. Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, biarlah berlalu, tapi jangan menurut kehendakku, biarlah berlalu menurut Bapa. Yesus berdoa di situ minta diselamatkan dia. Karena kesalehannya doanya didengar. Tuh, di Ibrani 5 ayat 7. Mungkin nggak doanya Yesus nggak didengar sama Bapa? Didengar nggak Bang? Kira-kira Bang, kalau dia berdoa Bang? Didengar lah Bang. Pasti didengar, pasti dikabulkan, nggak mungkin enggak. Dia orang soleh, dia orang suci. Kalau dia minta diselamatkan, diselamatkan. Gitu, lanjut Ustaz Yusuf, saya mau sholat zuhur dulu. Iya. Lanjut. Gini aja Bang Wendy ya, menyambungkan Ustadz Sugi tadi. Ya betul apa yang dikatakan Ustadz Sugi tadi. Di kitab Anda itu tentang masalah penyalipan itu memang saling bertabrakan dia. Terus juga dari penulis kitab Anda itu tidak ada yang langsung di hadapan tiang salibnya Yesus. Mereka saat penangkapan itu kan kocar-kacir. Lalu mereka cari info, kan katanya kayak gitu ya, info dari orang-orang tentang Yesus. Tapi penulis kitab Anda itu tidak ada yang langsung berhadapan dengan tiang salibnya Yesus. Maka perlu patut dipertanyakan informasinya dari penulisan-penulisan kitab Anda. Terus satu lagi nih, saya mau ajak berpikir. Bang Wendy umurnya berapa, Bu? Udah punya anak? Belum? Belum Bang. Belum. Oh belum, baik kayak gini. Saya contohkan aja ya, Bang Wendy punya anak nih, ibaratnya ya. Lalu Bang Wendy utus anak Bang Wendy ke Jakarta, ibaratnya nih ya. Bang Wendy utus anak Bang Wendy ke Jakarta. Lalu selama di Jakarta, anak Bang Wendy itu punya temen gitu. Punya temen, banyak temen, dan orang sekitar juga tahu bahwa anak itu adalah anak Bang Wendy. Lalu orang-orang sekitar dan teman-temannya mencatatkan atau bikin diare tentang anaknya Bang Wendy selama di Jakarta. Kan kayak gitu. Lalu anak Bang Wendy ini telepon Bang Wendy.
ayah, aku di sini terancam, diancam, tolong jemput aku, selamatkan aku. Lalu Bang Wendy jemput pakai jet pribadi nih ke Jakarta, nggak ada yang tahu, kan kayak gitu. Langsung dibawa anaknya kembali ke kota Bang Wendy. Lalu ada yang menuliskan di Jakarta bahwa anak Bang Wendy telah mati di Jakarta. Kira-kira Bang Wendy lebih percaya mana? Bang Wendy pasti membantah kan tulisan orang itu. Oh enggak, Iya. anakku ku bawa balik ke rumah. Ini dia ada di rumah. Oh, kata orang Jakarta dia mati di Jakarta. Kira-kira Bang Wendy lebih percaya mana? Apakah percaya yang menjemput atau percaya yang menuliskan? Percaya menjemput lah, Bang. Ah, itu. Makanya kata Quran, Yesus itu tidak disalib dan dia tidak dibunuh. Iya. Gitu logikanya, Bang. Logikanya kayak gitu. Kalau kita mau berpikir pasti Yesus itu utusan Tuhan, maka Tuhan yang menyelamatkan dia gitu. Iya, Bang. Iya, Bang. Daripada catatan-catatan yang tidak jelas, saksi mata dari pencatatnya juga tidak jelas, tidak langsung di hadapan tiang salibnya Yesus, tapi berani mencatatkan. Lalu Al-Quran meluruskan bahwa Yesus itu tidak tersalib dan tidak pula dibunuh, tapi diangkat ke hadirat Tuhan. Lebih percaya Tuhan atau lebih percaya penulis yang tidak ada di tempat kejadian? Coba dah. Percaya Tuhan lah, Bang. Nah, makanya saya pun juga kayak gitu. Kalau kita berakal sehat, maka kita lebih percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus daripada catatan-catatan orang yang tidak ada di tempat kejadian. Betul nggak? Betul itu, Bang. Gitu aja logikanya. Gitu ya. Makasih sarannya, Bang ya. Itu untuk masalah penyalipan gitu ya. Iya. Aku selama ini aku pun bingung loh, Bang. Makanya aku bertanya-tanya terus siapa ini kan. Dan aku tanya kebanyakan orang Islam. Ya, kalau Islam sih mengatakan Yesus itu tidak terbunuh, yang dibacakan Ustadz Sugito Anissa 157 tadi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi Nabi Isa itu tidak mati, tidak terbunuh. Dia tidak ditangkap Hansip Romawi, tidak ditombak tentara Romawi, tidak diludahi tentara Romawi. Dia bukan orang yang terkutuk, sehingga matinya tidak terkutuk gitu. Dia adalah orang yang benar, menjalankan perintah Tuhan, maka dia adalah orang yang ditolong oleh Tuhan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan, maka dari itu segala doa yang dia panjatkan pasti insya Allah akan dikabulkan Tuhan. Akan kayak gitu logikanya. Iya. Oke, Apalagi yang mau ditanya? Itu aja, Bang. Aku ditanya itu aja dah, Bang. Coba pikir dah apa yang saya katakan. Kan kayak gitu. Iya. Saya punya anak nih, Yusuf punya anak. Saya letakkan anak saya utus ke Jakarta. Selama anak saya di Jakarta, banyak masyarakat sekitar mencatatkan tentang kehidupan anak saya. Tiba-tiba anak saya telepon saya, "Bapak, saya diancam di Jakarta, mau dibunuh. Jemputlah saya." Lalu saya jemput pakai jet pribadi ke Jakarta. Saya bawa dia pulang, anak saya. Lalu ada orang Jakarta ngomong, "Wah, anaknya si Yusuf mati di Jakarta." Saya bantahlah dari Banjarmasin. Anak saya di rumah, saya yang jemput, dia tidak mati, tidak ditangkap. Kira-kira Anda lebih percaya mana, perkataan saya atau orang Jakarta? Kan kayak gitu. Iya. Pikirkan kayak gitu dah ya. Untuk masalah penyalipan. Jelas belum? Udah jelas Kak. Yang disampaikan Ustadz itu berdata, berdalil. Iya. Ya, tuh. Ada semua di Bible tuh. Kalau tulangmu nggak bisa jelasin, naiklah ke komal-komal begini. Bertanya, tapi lebih baik perdalam dulu Biblemu.
baru tanya-tanya soal Islam. Karena biasanya orang Kristen itu tidak mau belajar Bible-nya sendiri. Mungkin karena males atau karena sesuatu dan lain hal. Begitu di Qomal Islami dibahas, mulailah dia teriak-teriak bilang bahwa kita ini menghujat dan segala macam. Enggak. Kalau menghujat mah Qomal Islam udah tutup dari dulu. Tuh. Jadi jangan kaget. Dan di sini kutanyakan sama pendeta kan Kak, sama papanya kan. Tapi pendeta tidak akan bercerita seperti ustadz kita di sini. Pendeta cuma ngasih tahu aja, pokoknya kalau udah mentok imani saja. Mana bisa begitu, akal dipakai. Dikasih tahu juga kemarin Kak, makanya aku heran. Kenapa? Dikasih tahu sama pendeta kemarin kan, kata orang itu, katanya pendeta kan. Kau diusir dari gereja kalau kau ngomong seperti itu. Enggak Kak, kami kan kemarin kan sharing sama pendeta kan, kata orang itu Tuhan kita itu disalib karena menanggung dosa kita. Nah, kata orang itu, makanya kata orang Islam, Tuhan nggak disalib. Kata Pak Pendeta, Tuhan disalib pengampunan dosa. Agama yang memuliakan Yesus itu cuma Islam. Itu kakak aku bingung. Dari mulai lahirnya, dari mulai ininya. Orang Kristen menghinakan ini. Coba kau suruh pilih. Coba Bang Wendy-nya ditanya dulu Bunda Rahmat itu ya, Bang Wendy. Kira-kira Tuhan bisa ditangkap nggak? Yang namanya Tuhan bisa ditangkap nggak gitu? Menurut akal sehat Anda? Menurut aku sih enggak Bang, bisa ditangkap. Tuhan kok ditangkap? Lanjut Bunda. Itu dia. Gimana tuh coba? Bang, Tuhan itu maha kuasa, ya kan? Dia menciptakan hukum. Dia yang membuat hukum-hukum. Kalau kau melanggar ini, kau berdosa. Nah, ketika pencipta ini, kita yang diciptakan ini melanggar, kok dia yang harus mati? Ini pakai logika bagaimana nih? Ya, ibaratnya polisi nih kan, membuat aturan. Gak boleh kau melanggar lampu merah. Kalau kau melanggar, kau ditilang. Tiba-tiba ada yang melanggar, polisi sendiri yang menilang dirinya. Gimana dong? Ya toh? Ya, ganti aja judulnya Bunda Rahmat, Tuhan diciduk. Kan Tuhan yang membuat aturan. Kalau pelanggaran adalah dosa kan, pelanggaran adalah dosa. Ketika kita melanggar, apakah Tuhan yang harus turun ke bumi untuk mati di tiang salib terkutuk pula, kata si Paulus? Ya enggak lah, Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih. Katanya Tuhan itu kasih kan. Kalau dikonsepkan bahwa dia kirim anaknya untuk dikorbankan lah. Kata Tuhan, kata Bapa ketika Yesus dibaptis, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kalau dia berkenan pada Yesus, nggak mungkin dia dihinakan dengan kata tadi ditelanjangi lah segala macam, diludahi. Nggak mungkin lah ya dihinakan anak yang dikasihi. Begitu Bang ya. Jadi apa ya, beriman boleh tapi akal tuh diikutkan. Akal kita diikutkan, mempelajari isi Bible, mempelajari apa perkataan Yesus. Setelah itu baru kita gitu ya, kita imani gitu loh. Jadi jangan dimatikan akal, cuma modal iman, dogma doktrin jangan Bang, ikutkan akalmu berpikir. Tuhan itu maha pengasih. Di dalam Bible pun banyak ayat-ayat atau data-data menyeru untuk bertobat. Bertobatlah. Banyak tuh di data-data di Bible ya. Kalau kita kasih. Jadi konsep tentang Tuhan turun ke bumi, mati terkutuk itu nggak ada seperti itu yang diajarkan oleh para nabi ya. Itu adalah konsep si Paulus yang membuat Kristen itu ya Bang ya. Oke Bang ya. Ada Bunda, ada dari pagan Yunani ada dewa Mitras, dewa Zeus itu turun ke muka bumi menjelma. Nah, itu konsepnya. Karena kan Paulus itu kan orang tuanya campuran Yunani dengan Yahudi ya kalau nggak salah. Ya Yunani dengan Parisi ya kalau nggak salah. Maka doktrin dari Paulus ya makanya nggak jauh dari pagan gitu.
Apalagi Bang Wendy kira-kira mau ditanya? Tanya aja sepuasnya lah. Nah, cuma itu aja Kak, karena aku bingung-bingung kan, karena aku setiap ke gereja kan, tengok depan meja itu udah diberdirikan salib, ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Bang, tahu nggak isi hukum Taurat apa Bang? 10 hukum Taurat itu salah satunya jangan membuat patung loh. Kayak itu Bang, aku bingung kan, orang ini bikin patung orang ini. Makanya aku bingung kan. Ada yang ada patung itu kan. Tapi Bang Wendy nggak tanya sama mamanya. Apa Kak? Kenapa nggak tanya sama mamanya, Mak? Kenapa pindah Kristen atau apalah alasannya? Kalau dia bilang gara-gara kawin ya berarti dia nggak ada imannya. Tapi kalau Nggak dia ada mak lagi Kak. Hah? Oh nggak ada, sorry. Maaf ya. Iya lagi Muhammad. Iya Kak. Ya udah tinggal belajar aja. Kalau kau pikir Kristen itu nggak benar, tapi kalau kau pikir benar ya imani aja udah. Beliau ini Katolik, Kak. Beliau Katolik. Katolik, Wendy Katolik. Katolik ya. Dalam Bible tuh dilarang buat patung. Janganlah kalian membuat patung bagimu. Kemudian poin kedua, jangan beribadah menyembah kepadanya. Nah, di Katolik itu ya Allah ya Rabbi, banyak kali berseluruhan patung-patung itu ya. Itulah aku bingung kan Kak. Banyak kali patung-patung. Ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus, saya lihat ada patung gambar burung merpati ya, sama ininya kalau nggak salah. Iya, banyak kalaunya gereja Katolik gitu. Iya, banyak kayak aku bingung mana betulnya ini. Ku tanya sama orang Islam, kawan-kawan. Kayak Yesus nggak disalib. Kata Kristen, Yesus disalib, pengakuan dosa, menanggung dosa manusia. Mana betulnya? Tanggung dosa manusia. Bang Wendy, coba gini, saya mau tanya dengan akal. Kalau Bang Wendy ngutang, siapa yang bayar utang? Bapaknya Bang Wendy atau Bang Wendy sendiri? Ya aku sendiri lah Bang, yang bayar. Ya udah, begitu juga. Ente buat dosa, ente yang tanggung dosa. Ngapain orang disuruh? Itu kalau pakai akal gitu, simple. Bukan ini bukan orang lagi, Tuhannya malah dibunuh. Mana enggak Itulah. Untuk menanggung dosa. Kan kadang aneh kan bikin orang ini. Bang Wendy, saya mau tanya kamu. Kalau di Islam itu ya, namanya orang baru lahir itu suci, putih, bersih gitu, sebagaikan kapas. Pokoknya putih, bersih. Dan nggak perlu syahadat lagi gitu. Karena orang tuanya udah Islam. Ketika dia lahir udah jadi udah Islam gitu kan. Ya Allah. Islam dia. Nah, tapi kenapa di dalam kekristenan ketika bayi itu lahir dia masih diwarisi dosa, makanya sehingga perlu dibaptis. Kenapa bisa begitu? Kalau itu kurang paham aku Bang. Ya Bang Wendy kan bapak ibunya udah Kristen nih, otomatis Bang Wendy udah Kristen. Ya. Betul nggak? Betul. Terus kenapa dibaptis lagi? Katanya Ya harusnya nggak perlu ya harusnya. Iya, kalau di Islam itu bapak ibunya udah Islam, anaknya nggak perlu syahadat lagi, udah aja langsung ngaji, sholat, apa beres sudah, nggak ada tuh. Kamu syahadat lagi ya gitu, masih orok suruh syahadat mana bisa. Tapi coba di ajaran Bang Wendy itu, masih umur berapa bulan atau 1 tahun udah dibaptis lagi, suruh dibaptis. Padahal bapak ibunya udah Kristen, kenapa dibaptis? Orok umur 1 tahun. Mungkin tanya sama pendeta kali Bang Benny. Suruh bisa aja Bang, sama pendeta lah pengaku masa itu. Iya, coba kau tanya. Ya, nanti jangan sampai kau diusir ya. Jangan sampai kau diusir. Tanyakan kalau kau diusir, banyak baik-baik aja. Kalau kau diusir jangan salahin kita pula ya. Jangan. Ya itu enggak masuk logika juga kan, betul nggak Bang Wendy? Masuk logika. Betul. Betul itu. Ya kan Anda lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Namanya bayi itu suci, ya kan? Iya, betul Bang. Terus kenapa dibaptis? Temen pengakuan iman gimana tuh? Bayi bisa ngomong, pengakuan iman kan nggak bisa. Apakah pengakuan iman Rasul nggak bisa ngomong? Bang Wendy ini ditanya dulu Bang, dia itu Kristen dari lahir gitu? Iya dari lahir Bang, Kristen dari lahir. Sering baca kitabnya sendiri nggak? Baca Alkitab sering nggak? Enggak Bang, enggak.
Nggak pernah. Ya udahlah, yang kalau imani kayak saja. gitu. Aku bingung di gereja itu. Susah ya. Iya. Aku pun belum tentu sekali sebelum ke gereja. Karena kita kan banyak ininya itunya. Ustaz Yusuf, kalau ada Kristen baca Bible dari lahir, Datuk kita bikinlah 10 tahun sampai dia dewasa, nggak Kristen dia Bang Yusuf. Ini ya Ustaz Yusuf. beda dengan Quran ya. Tiap hari kita nggak lepas dari bacaan Quran gitu. Iya. Nah, kita itu paling liturgi aja tuh, liturgi Natalan. Ada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya kan Bang Wendy? Iya kan. Bang Wendy, di tempat Bang Wendy ada pulpen nggak? Nggak ada. Aku di hari ini Kak. Ada kerja Kak. Bisa lihat layar saya dengan jelas? Oh bisa. Bang Wendy, saya mau jelaskan sesuatu ya sama Bang Wendy ini. Sebentar. Saya buka kamera saya nanti. Bentar. Kau berterima kasih sama Ustadz Yusuf tuh ngasih wejangan tanpa harus bayar. Coba kau di gereja kau harus bayar per 10-an, di sini nggak ada, free. Bang Wendy, saya mau kasih tahu ya Bang Wendy ya. Ajaran para nabi itu semuanya sebenarnya sama syariatnya. Cara menyembah Tuhannya itu sama. Tanpa berhala, tanpa simbol. Tapi dengan melakukan sujud gitu. Mau bukti nggak? Sampai Yesus saya jabarkan. Nih coba saya akan ke kitab Anda ya. Nih sebentar saya bukakan dulu. Kayak Bang Wendy, coba diperhatikan, tolong Bang Wendy perhatikan ini ya. Ritual ajaran para nabi yang Tuhannya sama, satu Tuhan semesta alam. Nih Bang Wendy. Coba kalau kita baca ya. Nih, Kejadian 24 nomor 52. Kitab Anda nih. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan ya. Sujud ya dia ya. Abraham sujud sampai ke tanah menyembah Tuhan. Lalu nabi siapa setelah Abraham? Lanjut kita ke Nabi Musa ya. Nabi Musa. Nih Bang Wendy. Kalau Nabi Musa ini ya, dia juga sujud. Di mana ayatnya? Nih di kitab Anda. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Lalu sujud lagi menyembah. Ya, dia menyembah Tuhan. Abraham sujud, Musa sujud. Oke? Lanjut, setelah Nabi Musa siapa? Zamannya Nabi Daud. Baik. Nih, kita buka Nabi Daud 1 Tawarik 29 ya, nomor 20. Tuh. Mari kita baca. 1 Tawarik 29:20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Lagi-lagi ritual Nabi Daud sujud ya. Siapa setelah Nabi Daud? Coba kita ke Ezra ya, Nabi Ezra. Ezra di dalam Nehemia 8 nomor 6. Lalu Ezra, ini Nehemia 8 nomor 6 ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah. Lagi-lagi Ezra sujud. Lalu ke zaman siapa lagi? Yesus. Baik, zaman Yesus. Di Matius 26 ya, nomor 39. Apa yang dilakukan Yesus? Lalu Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Lagi-lagi yang dicontohin Yesus adalah sujud. Abang Wendy, kira-kira agama yang ritual ibadahnya sujud, agama apa yang Anda tahu? Agama Islam. Islam. Cuma Islam. Ya, ritualnya sujud. Di gereja Bang Wendy ada nggak sujud?
Ada sih bang, tapi nggak tiap hari Minggu sujudnya. Kenapa? Ya aku kurang paham juga yang itu. Baik. Bang Nah Wendy, ini beda. Kalau ini beda. Bang Wendy, kitab Anda ini para nabi sujud ini ya, ini diperintahkan juga kepada Islam untuk sujud. Di mana ayatnya? Nih saya kasih ya. Nih saya kasih Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Ayat 43. Nih Bang Wendy. Saya jelasin pakai data ya biar. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Tegakkan salat. Salat ini adalah sujud ritualnya. Ya Bang Wendy ya. Yang Bang Wendy tahu. Tegakkan salat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi para nabi ritualnya sujud dan umat Islam meniru ritual para nabi untuk menyembah Tuhan semesta alam. Para nabi tidak ada menyembah Tuhan yang menjadi manusia, nggak ada. Perlu Bang Wendy tahu gitu. Apakah di kitab Bang Wendy ini juga tercatat di kitab kami Bang Wendy? Tercatat semuanya Bang Wendy. Abraham tadi di mana? Quran surah Ibrahim ya. Ayat 40 nih, saya bukakan. Abraham sujud ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat, melaksanakan sujud. Sama di kitab Bang Wendy, Abraham sujud. Habis itu tadi siapa yang saya jelaskan? Nabi Musa ya. Baik, Nabi Musa di dalam Quran surah Toha ayat 14 Bang Wendy. Nih ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Ini untuk Nabi Musa. Nabi Musa pun diperintahkan sujud. Lalu untuk siapa? Untuk Yesus. Baik, kita untuk Yesus ke Maryam 31 ya nih untuk Yesus. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada dan memerintahkan aku untuk melaksanakan lagi-lagi sujud. Jadi Abraham, Musa, Yesus atau Isa itu sujud. Sama dengan kami juga sujud. Karena sujud itu Bang Wendy adalah ciri-ciri orang beriman. Nih. As-Sajdah ayat 15 nih. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur dalam keadaan sujud. Bang Wendy, kalaunya tidak mau sujud, itu kelakuan siapa? Bang Wendy tahu nggak? Yang diperintahkan sujud kagak mau sujud. Lucifer. Hanya iblis, ajaran iblis yang kagak mau sujud Bang Wendy. Jadi kalau ritual ibadahnya joget-joget, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, minum ini, minum itu, udah dah. Udah keluar dari koridor ajaran Tuhan semesta alam kayak gitu. Umat Islam Bang Wendy, dia mengerjakan sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu itu ada 17 rakaat. 17 rakaat itu 2 kali sujud. Umat Islam minimal sehari 34 kali sujudnya. Bayangkan. Itu pun umat Islam ya, umat Islam. Apakah umat Islam ini dijamin surga? Dijamin. Tapi kalau dosa besar tetap diajab gitu loh. Bagaimana? Apa kabarnya? Hello. Dengan ibadahnya seminggu sekali atau sebulan sekali, udah seminggu sekali ibadahnya, kagak mau sujud pula. Waduh, jauh panggang daripada api gitu.
untuk masuk surga. Gitu bang. Ya duduk Ya. aja, gereja duduk aja orang itu. Makanya kan kayak gitu. Semua Al-Quran itu menjelaskan bagaimana ritual para nabi ya untuk menyembah Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar gitu. Dijelaskan juga di kitab kami, selain kitab Anda dan juga kitab saya juga menjelaskan gitu bagaimana ritual para nabi. Makanya gini, Bang Benny, saya kasih sedikit ya, mungkin pemahaman sedikit dari ini saya ambil dari Al-Quran juga ya. Nih Bang Benny ya. Di sini dikatakan Bang Benny ya. Innalladzi Bang Benny, Bang Wendy. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Sebentar enggak, Bang? Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kufur dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kira-kira Bang Benny tahu nggak kenapa mereka itu disebut seburuk-buruknya makhluk? Enggak bang. Gini bang. Bang Benny punya tangan 2. Wendy, Bang Wendy. Bang Wendy punya tangan 2. Punya. Punya kaki 2. Punya. Punya dahi di kepala. Punya. Bang Wendy bisa sujud? Bisa. Bisa. Monyet ada dahinya nggak? Monyet. 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 Apa dahi? Ini gambar monyet nih, monyet. Saya bukakan monyet. Ada dahi nggak monyet? Oh, enggak ada bang. Nih, monyet nih, monyet nih. Waduh, gede kali, cakep kali ini monyet. Nih. Nah, nih. Ada nggak dahinya? Enggak ada bang. Nih, buat apa dia? Di bawah kepala ini, di garisnya. Punya dahi juga. Terus ada dahinya nih. Ya. Ada ya monyet dahinya. Monyet punya tangan. 2 tangannya monyet. Kan kayak gitu. Monyet punya kaki nggak? Punya kan 2 kaki. Iya. Tapi dia didesain bisa sujud kagak? Kayak Bisa. Anda. Gimana cara sujud monyet? Gimana caranya? Apakah dia punya akal atau kagak? Punya Ayo. sih bang, punya akal juga monyet. Akal punya. Gimana? Akal dia punya. Kakinya pendek, langsung ditekuk kayak gini. Gimana cara dia sujud lututnya? Gak bisa kan? Artinya Bang Wendy punya dahi, punya 2 tangan, punya 2 kaki, tapi manusia bisa sujud. Monyet punya dahi, punya 2 tangan, punya 2 kaki, tapi monyet tidak didesain untuk sujud. Nah, Bang Wendy yang sempurna sebagai manusia, kenapa tidak mau sujud? Apakah Anda mau menandingi monyet? Kenapa disebut Allah seburuk-buruknya makhluk Bang Wendy? Karena mereka selama di dunia tidak mau sujud. Gitu. Ya. Seburuk-buruknya makhluk itu udah diciptakan sempurna, dahi ada, 2 tangan ada, 2 kaki ada, masih aja kagak mau sujud. Lebih mending monyet. Monyet memang tidak didesain untuk sujud. Dikasih tangan, dikasih 2 tangan, dikasih dahi, dikasih 2 kaki, nggak disuruh sujud, nggak didesain sujud. Berarti Anda lebih parah daripada monyet kalau kagak mau sujud. Kayak gitu Bang Wendy. Siapa sih kita ya Bang Wendy ya? Nabi bukan, syekh bukan, ulama bukan, ustadz bukan, kan kayak gitu. Orang biasa aja, ya kan, jemaat biasa. Tapi kagak mau sujud. Udah kagak mau sujud, berharap masuk surga. Apalagi yang ibadahnya seminggu sekali. Aduh, kagak mau sujud berharap masuk surga. Kira-kira masuk akal nggak gitu? Nggak masuk akal sih bang. Makanya, ya udahlah. Mari kita ikuti
bagaimana ritual para nabi, yaitu untuk bersujud menyembah Tuhan semesta alam. Jadi intinya ritual ibadahnya sujud menyembah Tuhan semesta alam. Oke? Itu dulu Anda pegang satu hal. Saya mau jelaskan lagi kepada Anda, Bang Wendy. Nih, saya godok aja sekalian ya. Bang Wendy, yang disembah para nabi itu dia kagak kelihatan, Bang Wendy. Coba kita buka ya. Nih. Keluaran 33 nomor 20 dulu saya bukain. Lagi firmannya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, kata Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak dapat dilihat. Oke? Betul. Oke, satu. Ya, Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Lanjut, apa yang dikatakan oleh Yesus? Nih, Bang Wendy. Aduh. Nih Yohanes 5 nomor 37 nih. Nih Bang Wendy, apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke? Tuhan, kata Yesus, tidak dapat dilihat bentuknya. Betul? Nabi Musa Tuhannya seperti itu juga, Yesus Tuhannya seperti itu juga. Terus Islam gimana Tuhannya? Nih, Quran surah Al-An'am. Ya, Al-An'am ayat 103. Oke, nih saya bukakan 103. Tuh. Apa dikatakan? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat dilihat oleh jangkauan mata. Tuhannya umat Islam, Tuhannya para nabi, kita tarik lurus aja dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi Bang Wendy, cara memfilternya, apabila ada Tuhan-Tuhanan yang katanya menjelma, wah bukan Tuhan udah pasti. Kalau kalaunya kelihatan dengan mata Anda, bukan Tuhan udah pasti. Ya. Terus kalau cara ibadahnya bukan sujud, udah keluar dari koridor gitu. Gitu aja cara memfilternya. Jadi ikuti ibadahnya yang sujud dan Tuhannya kagak kelihatan dengan mata. Kira-kira Tuhan kagak kelihatan dengan mata ini menurut Anda masuk akal nggak, Bang Wendy? Masuk akal sih, Bang. Masuk akal sih. Soalnya Bang Wendy bisa nggak lihat telinga Bang Wendy? Nggak bisa lihat lah, Bang. Cuman makanya mata kita mau lihat telinga di samping mata aja nggak bisa, mau lihat Tuhan. Kan kayak gitu. Gitu. Jadi kalau ada di tempat ibadahnya patung-patung bla bla bla, simbol ini simbol itu, udah tinggalkan. Iya da'una min dunihi illa inasa wa iya da'una illa syaitanam marida. Apa yang dimaksud yang saya baca tadi nih? Kalau Bang Wendy kalau mau tahu ya, nih yang saya baca tadi tuh ya. Nih, kalau Tuhannya kelihatan ya, mereka tidak lain hanyalah menyembah berhala. Kalau Tuhannya kelihatan, dan mereka juga tidak menyembah kecuali setan yang durhaka isi patungnya. Ya, kayak gitu Bang Wendy. Tuh, jadi jangan Anda menyimbolkan Tuhan dapat kelihatan. Kalau Tuhan-Tuhanan dapat kelihatan, Tuhan-Tuhanan bisa dibikin patung gitu ya. Terus cara ibadahnya pun beda dengan sujud. Jadi Bang Wendy, mari kita berpikir, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita itu Tuhan yang esa, yang disembah oleh para nabi dengan sujudnya, yang Tuhannya itu berkuasa dan tanpa bisa dilihat manusia. Kenapa dia tidak dilihat manusia? Karena itu bentuk keadilannya terhadap orang buta. Dia adil. Meskipun orang buta tidak dapat melihat, orang yang tidak buta juga tidak dapat melihat Tuhan gitu. Kenapa? Agar dia dengan makhluknya itu semuanya adil. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak ada yang bisa manusia melihat Tuhan. Itu kenapa? Bentuk keadilan Tuhan kepada seluruh manusia. Tidak akan ada yang dapat melihat Tuhan.
Allah Maha Adil, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, jadi bukankah Allah hakim seadil-adilnya? Jadi seperti itu Bang Wendy. Semoga Anda mendapat hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Sugi lanjut kerja. Bunda Rahma, Bunda Hesti, Bang Faruk lanjut. Bang Wendy, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada lagi, sudah cukup Kak. Ya, semoga Ada yang panas sama saya di bawah, namanya Faul. Turun kau Cup. Katanya. Loh, kenapa kau kejang sama saya? Bang Wendy. Iya Kak. Izin ya Ustaz semua saudaraku, guru-guruku, sedikit aja, saya nggak lama, paling 5-10 menit. Gini Bang Wendy mengenal Tuhan itu melalui kitab suci, selain dari orang tua, dari kitab suci ya, betul ya? Sepakat nggak? Nah, saya punya data, apakah jadi kitab suci itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wahyu Tuhan yang dibukukan dan tidak ada campur tangan atau campur hasil buah pemikiran manusia di dalamnya. Sepakat ya? Ya, ini saya punya data kalau Bible itu ternyata banyak sekali ayat-ayat yang bukan dari Tuhan. Baik ya, ini saya contohkan. Sebenarnya banyak, saya ambil contoh satu aja lah. Bunda Hesti bisa dibesarin nggak? Ya, terima kasih. Ini saya contohkan dari kitab Lukas. Kitab Lukas 17 ayat 36. Ya. Di sini apa dikatakan? Ayat ini tidak asli. Betul nggak tulisannya seperti itu, Bang? Iya Bang. Ayat ini tidak asli, tetapi dipinjam dari Matius 24 ayat 40. Udahlah tidak asli, dipinjam dari Matius. Nah, waktu Lukas menuliskan ini, dia pinjam dari ayat Matius. Sedangkan Lukas sama Matius nggak pernah ketemu. Kalau pinjam itu harus izin nggak? Harus izin ya. Kalau orang pinjam harus izin dong, ya. Oke. Nah, oke ya. Ini ayat ini tidak asli, tetapi dipinjam dari Matius 24 ayat 40. Baik, ini menurut Alkitab Sabda, ya. Ayatnya ada, tapi menurut Alkitab Sabda seperti itu. Sekarang saya akan bandingkan dengan Kristen tetangga kita. Kristen tetangga kita ini, ya oke, kita ambil dari Jepang. Ya, ini Bible, ya Bible Japan Bible. Jadi ini Kristen Jepang yang pegang Bible ini. Nah, di sini menurut Lukas ayat ke-17, ya, pasal ke-17 ayat 36. Ayat ke-36 juga tidak ada di sini datanya. Jadi 34, 35, 36 itu dijadikan satu. Jadi tidak ada datanya. 36 ini kosong. Makanya digabung ke 35. Nampak ya? Iya Bang. Nampak nggak? Nampak ya? Ini 34, 33 ada ayatnya ya. 32 ada ayatnya ya. Nah, kalau ini tidak ada ayatnya karena kosong, makanya digabung ke 35. Jadi memang ayat itu tidak ada. Bahkan Bible orang Kristen Jepang pun mengakui bahwa ayat itu tidak ada. Nah, pertanyaan saya, kenapa di LAI ada? Itu ya. Oke, ini Bible tetangga kita dari negara Sakura ya. Di sana kan juga pasti ada orang Kristen dong, nggak mungkin juga nggak punya agama kan. Makanya ada Biblenya, gitu kan. Ya, ini kitab Lukas ya. Saya nggak bohong kok. Silakan 2000 orang yang memandang bisa di cross check ini tulisannya apa? Lukas ya, Lukas ayat pasal 17 ayat 1 sampai dengan 37. Nah, lebih serunya lagi nih Bang. Ini lebih serunya lagi Bang ya. Mungkin selama ini saudara-saudara kita Kristen itu mengakui bahwa ini amanat agung. Dikatakan amanat agung ya. Amanat agung itu ada di Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20 ya. Pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pernah dengar ya ayat itu ya? Pernah Bang. Pernah. Nah, celakanya lagi Bang, menurut
Japanese Bible, yaitu orang Jepang yang memiliki Bible ini, dia tidak ada pasal 28 Bang, hanya sampai 27. Ini nggak bisa saya gerakkan ya, udah 27 saja. Berarti amanat agung itu yang pasal 28 itu tidak dipakai oleh mereka. Nah, seharusnya sesama agama Kristen di seluruh dunia menggunakan kitab yang sama dan pasal yang sama, juga ayat yang sama. Ini tidak, pasalnya tidak ada satu Bang. Berarti ajaran Tritunggal tidak sampai kepada Kristen di Jepang. Ditambah-tambah berarti. Ya, saya nggak tahu, saya nggak berani klaim yang nambah itu LAI atau yang ngurangin yang Jepang. Saya nggak berani klaim. Yang saya ingin tekankan bahwa kitab suci itu seharusnya di seluruh dunia itu sama isinya, karena sama-sama Kristen. Iya, sama. Oke, ya. Ini saya tidak edit karena ini yang nonton 2.200, saya rasa juga pasti ada yang bisa bahasa Jepang, ada yang bisa baca ini saya rasa. Ya, jadi saya juga nggak mau dusta di sini ya. Oke, sekarang kita balik ke Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, ya. Oh, ini yang bahasa Cina. Jangan, yang bahasa Jepang, oke. Nah, di sini ada Al-Quran, ya, yang dimiliki juga oleh Islam yang ada di Jepang, berbentuk digital juga. Nah, di sini kalau abang saya terangkan sedikit ya, sebentar, agak lemot ini. Nah, di sini Bang, Al-Quran versi Indonesia itu dari surat Al-Fatihah itu ada 114 surat. Ya, dimanapun dia berada, suratnya sama dan semua orang bisa baca. Ya, 100 sampai 114. Dari surat Al-Fatihah dimulai, Al-Baqarah dan lain sebagainya. Nah, saya minta kepada Ustadz Yusuf, izin Ustadz Yusuf bisa dibacakan ayat ini. Ustadz Yusuf, saya acak-acak nih. Ustadz Yusuf nggak tahu loh ini. Ustadz Yusuf nggak bisa bacakan atau bisa baca yang saya tunjuk. Apa itu? Sing salawar. Nah, paling kayak gitu. Ya. Jadi saya nggak janjian ya sama Ustadz Yusuf ya. Saya nggak janjian ya sama Ustadz Yusuf. Nanti dikiranya wah Islam nih bikin sandiwara janjian, katanya. Nggak janjian. Oke, saya akan bukakan acak suratnya, nanti insya Allah Ustadz Yusuf yang akan bacakan. Izin Ustadz, tolong dibacakan Ustadz. Ayat apakah ini Ustadz? Mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-Isra 15, Al-Isra ayat 1. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Nah, jadi gitu Bang ya. Al-Quran dimanapun mereka berada, semua orang Islam pasti bisa baca. Dimanapun dia dibawa, laku, judulnya laku lah Bang gitu. Tapi Bang, ketika Bible Abang LAI ini ya, ketika Bible Abang ini yang terbitan LAI, Anda bawa keluar dari Indonesia, nggak laku Bang. Orang nggak bisa baca tulisan Indonesia. Kira-kira nih Abang bawa Bible nih 10 biji, 10 Bible ya, Alkitab Anda bawa. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang lah, Anda bawa ke Thailand. Anda jual Bible Anda yang terbitan LAI, laku nggak Bang? Nggak laku lah Bang. Kenapa nggak laku Bang? Ini kan kitab suci Bang. Iya, kenapa laku? Oh, itu nggak bisa membaca tulisannya. Nah, itu Bang. Kitab suci itu harus menggunakan bahasa aslinya Bang. Jadi kalau misalkan nih saya nih ya, saya orang Indonesia, saya bawalah Al-Quran ke seluruh dunia ya. Saya jual di sana, insya Allah laku Bang. Karena apa? Karena tetap ada original teksnya dan semua orang bisa baca. Terlepas dari tidak ada terjemahannya ya, terlepas dari tidak ada terjemahannya. Jadi kalau saya bawa Al-Quran saya yang versi Indonesia, saya bawa nih ke Malaysia, ke Jepang, ke Thailand, kemana-mana. Saya jual, ini saya mau jual Al-Quran dengan harga misalkan 50.000. Mereka pasti mau beli, karena apa? Bisa baca. Tetap jadi Al-Quran dibawa ke negara manapun laku. Itulah namanya kitab suci. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, semua orang bisa baca. Gitu Bang. Jadi kalau kitab suci Kristen ini
ya cuman laku di negara tertentu. Indonesia ya Indonesia saja, keluar dari Indonesia udah nggak laku lagi karena orang udah nggak bisa baca. Gitu abangku. Ya sedikit aja ini sedikit. Sebenarnya masih banyak sih yang ayat-ayat seperti ini ya yang dikatakan apa tidak asli ya. Nih seperti ini tidak asli. Ini sebenarnya banyak ayat itu. Cuman saya nggak mau lah nunjukin terlampau banyak ya. Nanti nggak enak gitu. Ditombak pula akun saya nanti sama yang di bawah. Ya oke lanjut Ustadz Afadol. Saya mau tanya Bang Wendy. Bang Wendy, kira-kira Anda apakah tertarik dengan Islam? Terus apakah ada suatu hal yang masih membuat Anda ragu gitu? Memang sih saya agak tertarik sedikit Bang. Silakan. Tapi masih belum apa lagi ya, belum ada keniatan. Oh iya, la ikraha fiddin. Tapi kan materi yang udah kita sampaikan gitu, coba nanti dicerna gitu ya. Betul nggak kata Bang Benny kan kayak gitu. Al-Quran berlaku untuk seluruh dunia, bisa dijual kan juga mushafnya gitu ya. Coba kalau Bible di Indonesia dijual ke Cina nggak laku kan kayak gitu. Nah, ini untuk standar kitab suci aja udah nggak bisa dipakai gitu loh. Nah itu yang pertama. Terus untuk masalah ritual para nabi, ya tadi, oh ternyata Bang Benny tahu sendiri bahwa yang mengikuti adalah ritualnya umat Islam ketika sholat. Terus bagaimana Tuhan itu yang pertama dulu dia tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi kayak gitu. Tahu Bang Wedi mau mendengarkan Mbak Kristi Panjaitan, dia mualaf, baru-baru mualaf. Mbak Kristi Panjaitan, boleh mungkin menceritakan bagaimana Anda tidak percaya dengan Bible, biar BND bisa mendengarkan. Oh ya Bang Wendy, kita sama, tapi sekarang saya sudah meninggalkan Kristen. Oh iya Kak. Saya juga tidak percaya tentang Yesus disalib, kemudian Yesus menjadi penebus dosa umat Kristen di dunia. Iya. Karena saya gini Bang Wendy. Iya Kak. Kalau Yesus itu menebus dosa di dunia, kalau saya tuh gini aja berpikirnya, kalau Yesus menebus dosa di dunia, kenapa iblis juga tidak ditebus? Kan iblis juga makhluk ciptaan Yesus. Itu kalau iya, betul, pemikiran orang Kristen ya Bang. Nah nanti Abang bertanya sama Pak Ustadz Yusuf, karena aku juga mau belajar tentang Islam, karena kan ilmu saya tentang Islam kan masih dangkal gitu, masih belajar gitu kan. Aku cuma mau bertanya seputar Islam tuh gini Bang Wendy, tentang apa sih fungsinya Allah tuh menciptakan manusia dan iblis gitu kan, fungsinya kan untuk menyembah kepada Allah gitu, sujud kepada Allah gitu kan. Iya Kak. Dan kenapa iblis tuh sampai di laknat Allah, endingnya itu ke neraka gitu. Ya tadi itu kan kalau di Kristen kan penebusan Yesus itu terhadap manusia ya Bang ya. Tapi tidak masuk akal menurut saya ya kan. Nggak logika. Ya sama gitu juga Kak. Iya. Kenapa Yesus katanya kan Tuhan baik. Yesus itu Tuhan baik di agama Kristen. Tetapi kenapa dia kok jahat? Dia tidak menebus dosa iblis. Iblis itu lebih jahat loh. Iya. Lebih berdosa daripada manusia loh maksudnya. Kenapa itu berdosa iblis? Iya, kenapa tidak ditebus dengan Tuhan Yesus? Ya kan? Iya, betul itu, Kak. Itu poinnya. Kalau saya, makanya saya meninggalkan Kristen. Ya coba Bang Wendy, logika aja lah Bang Wendy berpikirkan kenapa Tuhan Yesus itu hanya menebus dosa umat manusia. Terus kalau kita bertanya kepada pendeta, Pak Pendeta, apakah kalau kita memang benar-benar ikut Yesus Kristus, dosa kita ditebus? Oh ya jelas ditebus, tetapi ada saatnya nanti kita dimasukkan ke neraka dahulu, dicelup-celup ke neraka dahulu, baru dimasukkan ke surga. Jadi pendapat pendeta tuh beda-beda, yang saya ketahui dan pengalaman saya selama di gereja. Apa dicelupkan? Ya. Pendeta lain pendeta lain mengatakan katanya kalau kita ikut Tuhan Yesus Kristus, percaya dengan Kristen Yesus Kristus,
Dosa kita udah diselamatkan sama Yesus Kristus, tidak ada dicelup-celup ke neraka. Tetapi pendeta ini beda. Nah, tanpa dalil, tanpa data. Betul nggak Bang Wendy? Iya. Nah, dari sini pengetahuan tentang Yesus Kristus itu Tuhan tuh gugur di sini. Iya kayak gitu. Apa yang dicelup ke neraka? Ya, itu kalau di dalam Kristen bukan neraka, namanya api penyucian. Penyucian. Ya, nggak pernah dengar. Karena pendapatnya beda-beda, Bang. Pendapat Kristen api itu penyucian beda-beda. itu neraka maksudnya. Cuman di mereka disebut api penyucian. Oh, baru dengar saya loh. Baru dengar api penyucian. Apa itu? Api laundry gitu ya. Lanjut Bunda Kristi, lanjut, saya mau dengar, lanjut. Beda-beda, pendetanya tuh tidak ada data, beda-beda pendapat. Misalnya pendeta ini mengatakan, katanya kalau kamu ikut Tuhan Yesus Kristus, kamu udah diselamatkan, tidak ada dicelup-celup di neraka. Maksudnya dicelup-celup tuh artinya tuh dimasukkan ke neraka dulu lah gitu Bang, kan? Baru ke surga. Nah, di pendeta lain bilang, kamu harus dicelup-celup juga dulu. Meskipun kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kamu banyak dosa juga tetap dicelup ke neraka baru ke surga. Jadi mana yang benar? Dalilnya saya tanya nggak ada. Imani saja katanya. Aneh. Aku bingung juga gitu loh Kak. Jadi bang kita nih Bang, kalau kita nih masa-masa belajar, kita berpikir logika dulu Bang. Logika aja dulu. Dari penebusan dosa Yesus itu nggak masuk akal loh. Iya. Coba Abang berpikir Bang, kalau memang Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, kenapa dia harus menjelma jadi janin? Kenapa dia menjelma jadi embrio ke tubuh Bunda Maria? Kenapa nggak langsung dia jadi wujud manusia, langsung datang kalau dia menjelaskan, aku Tuhan Yesus, aku menyelamatkan manusia di muka bumi. Kenapa nggak seperti itu aja gitu? Terus dia kemudian menghilang secara misterius, tidak ada dikuburkan, tidak ada kebangkitan hari ketiga menghilang, tapi datanya nol, nggak ada, saksinya nggak ada, nggak akurat saksi-saksi di situ. Cobalah kalau kita berakal, betul nggak Bang Wendy? Iya kan Bang Wendy? Buat Kak Kristi nih, buat Kak Kristi ada lagu nih. Oh, kamu ketahuan ditipu pendeta, ya kan? Betul nggak Kak? Banyak kebohongan tentang kebangkitan Yesus, tentang penyaliban Yesus. Saksinya siapa di situ pada waktu itu gitu loh. Penulisan Lukas, Injil, Matius, Yohanes beda-beda pendapat, beda-beda tahun. Emang murid-murid Yesus tuh seperti Lukas, Yohanes itu lahirnya beda-beda tahunnya, sedangkan mereka kan hidupnya bersama kan pada waktu itu kan Kak Hesti? Bener banget Kak Kristi. Nah, berapa tahun Kakak ditipu Kak? Iya, Injil, Lukas, Matius, Yohanes itu kan murid-murid Yesus ketika Yesus masih hidup, mereka bersama gitu kan. Tetapi kenapa pendapatnya kok beda-beda tahun? Apa Lukas lahirnya tahun ini? Apa Yohanes lahirnya tahun ini? Kan mungkin beda Kak. Ya. Contohnya kayak aku 85, Kakak mungkin 8 berapa ya kan? Gak tau lah tuh. Jadi itu aja ya nggak logikanya gitu. Cuman saya mau bertanya sedikit sih tentang Islam. Cuman dikit tapi takut salah tanya aja. Mano. Ya udah lama masuk Islam Pak. Belum lama, cuman saya belajar terus sudah lama, belajar tentang Islam udah lama, tapi kalau masuk Islamnya belum lama. Cuman Bang Wendy berpikirlah secara logika. Kita logika dulu Bang, bukan imani dari hati dulu, kita logika dulu. Kita Bang kalau mau belajar sesuatu agama tuh Bang kita berlogika dulu. Oh ini kayak gini ya, baru setelah itu Abang bertanya jawab lah dengan Pak Ustadz atau siapa gitu. Bertanya jawab, oh kok gini, kenapa Islam gini? Ketika Yesus disalib, apa Nabi Muhammad tahu? Kok bisa ya Nabi Muhammad tahu tentang Yesus tidak disalib? Apa Nabi Muhammad itu dulu orang pintar ya? Sehingga Nabi Muhammad tahu semua, mendengarkan dari orang terus dirangkum di otak Nabi Muhammad gitu. Abang harus bertanya seperti itu biar Abang langsung, oh iya ternyata Islam benar. Jangan Abang langsung percaya, oh ya, jangan seperti itu Bang. Abang harus bertanya jawab dulu Bang. Oke lah, enggak.
masalah penebusan dosa ya Bang di Kristen itu udah gugur. Ini kan pendapat saya, gugur ya Bang penebusan dosa di Kristen. Nah, masalah penciptaan iblis Bang di Al-Qur'an, Allah menciptakan iblis di Al-Qur'an itu, kenapa iblis itu endingnya ke neraka? Abang harus tanya juga dong sama Pak Ustadz. Kalau saya nggak bisa menjelaskan karena saya masih awam. Oh, Kan dia Bang ada ini Bang, ada kemiripan penebusan dosa manusia antara Tuhan Yesus dengan manusia, kenapa iblis gak ditebus. Nah, kalau di Islam juga iblis kenapa endingnya ke neraka jahanam. Itu Abang harus bertanya loh sama Pak Ustadz. Karena sombong kah? Kalau iblis masuk ke neraka karena sombong. Iya, makanya dibilang iblis aja yang dari surga masuk ke dalam neraka karena kesombongannya. Manusia belum masuk surga udah sombong, gitu. Udah bahasanya. Ya. Kalau dulu iblis aja udah dari surga, gitu. Kalau aku gini Kak Esti, dulu sebelum aku ke Islam kan aku masih belajar gini. Kenapa Allah tuh kan maha baik, Allah maha adil, kenapa iblis langsung gak dihapuskan di muka bumi aja deh, biar keturunan Adam ini seperti kita ini manusia, biar di surga terus, biar sujud terus ke Allah, karena kan Allah lebih tahu hati manusia ini lebih lembut gitu daripada iblis. Iblis kan keras hati, kenapa nggak dihapus aja iblis di dunia maupun di akhirat biar nggak ada iblis gitu. Kalau saya bertanya Bang Wendy ke Islam, akhirnya adalah Ustadz itu menjelaskan secara detail dan akurat, akhirnya saya benar-benar memutuskan untuk mu'alaf. Ya, makanya Bang Wendy banyak bertanya aja. Banyak bertanya. Ya Bang Wendy itu harus banyak bertanya yang nggak logika di Islam, yang menurut Bang Wendy kurang logika karena kita tidak tahu datanya di mana. Kalau kita namanya kan Al-Qur'an tebel tuh, jadi kan datanya kita nggak nemu mana surah mana gitu Bang Wendy. Jadi Bang Wendy itu bersyukur loh Bang Wendy udah meragukan Tuhan Yesus, karena di Islam ini lebih detail ceritanya. Bang Wendy cobalah bertanya sama Pak Ustadz. Ya, jaringannya kurang bagus. Bang Wendy itu harus menggabungkan Bang, maksudnya gini, ajaran Kristen nih yang membuat Abang ragu itu tentang penyaliban, penebusan dosa, terus kalau kita baca Bibelnya banyak banget yang nyeleneh ya Bang ya, tentang perjanjian lama, tentang peperangan dan pembunuhan. Nabi dikatakan pedofil, Nabi Daud dikatakan hyperseks, mengintip pesundal mandi. Belum lagi poligami, beratus-ratus nabi berpoligami. Bahkan Nabi Lut diceritakan di perjanjian lama meniduri anak sendiri dan gemar mabuk. Kebalik Mbak Kristi, ya? Bukan anaknya ya, bukan Nabi Lut yang meniduri anaknya yang meniduri bapaknya. Iya seperti itulah Bunda gambarannya tuh kan. Saya membaca, aduh ini nabi kan orang yang dimuliakan, orang pilihan, orang yang diberi mukjizat dan orang suci. Kenapa diceritakan pedofil banget gitu, cabul banget gitu? Itu belum lagi nyanyian siapa yang mau diturunkan? Ya? Si Faro, kaulah Faro yang mengambil keputusan. Kau yang keputusan Bang Wendy itu harus logika Bang. Coba Abang pikir Bang, seorang nabi yang Tuhan Bang. Bisa pula dikatakan anaknya sendiri Faruk minta naik dan Faruk udah di atas mabuk-mabuk. Enggak, biar kuat roomnya dia harus 2 Bang. Oh ya udah kalau gitu saya yang turun aja Bun, gak apa-apa Bun. Silakan Bang Faruk. Lagian si Faro yang punya room, dia lah yang ngambil keputusan. Memang kau yang Faro sengaja, kau yang Faro ya melemparkan sesuatu kepadaku agar aku memutuskan ya Faro ya. Sebelum saya turun, kejam kok Faro. Sebelum saya turun saya mau kasih gambaran contoh sedikit ya, walaupun bukan keilmuan saya belum sampai, masih jauh dibanding Ustadz. Kenapa ini kepanasan di kapir di bawah padahal aku nggak ngomong Pir. Bukan karena itu bukan kafir Bunda, saudara iman. Lu komentar kayak bentar Bang Wendy. Kemarin aku bentar kayak. Tapi kenapa ya, dia botol? Bang Wendy ya. Bang Wendy. Ini saya Bang Wendy itu dengerin Bang Ben ngomong. Masih ada waktu nggak Bang Wendy? Kalau nggak apa-apa. Ya, ini surat Al-Mu'minun ya, ayat ke-14.
Di sini dikatakan saya mau Atau baca Bunda Arabnya Mila takut aja ya, kepleset mohon nanti. maaf Bunda. Takut kepleset nanti ada ustadz, saya malu. Jadi di sini dikatakan apa? Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu itu melekat kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami segumpal daging itu kami jadikan tulang benulang, lalu tulang benulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, itu surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Ini tentang embriologi ya Bang, tentang embriologi manusia di dalam kandungan, ya, penciptaan manusia di dalam kandungan. Ini 1450 tahun yang lalu Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, ternyata dalam ilmu kedokteran modern, ilmu embriologi itu baru diketemukan abad ke-18, tepatnya 1827. Kita pakai logika Bang, di mana Rasulullah atau Muhammad SAW itu tahu tentang embriologi, sedangkan embriologi baru ditemukan di abad modern tahun 1827-an. Al-Quran turun dibukukan diterima wahyu itu ke 1450 tahun yang lalu. Pada zaman itu belum ada sekolah kedokteran, belum ada fakultas kedokteran, belum ada Bang. Jadi benarlah adanya bahwa Al-Quran itu asli firman dari Allah, karena hanya Allah yang tahu tentang itu semua, tentang ilmu embriologi. Dengan bukti apa? Dengan bukti baru ditemukan embriologi itu tahun 1800-an, begitu Bang. Tapi Bang Ben, mohon maaf, itu terlalu tinggi Bang Ben. Sama orang-orang kayak gini bahas ketuhanan aja sih. Terlalu tinggi gitu Bang. Ya tapi nggak, sebelum saya turun saya sampaikan sedikit aja buat Bang Wendy. Mana tahu nanti ada pencerahan lain. Silakan Bang Faruq, kalau mau naik saya turun dulu, izin saudara-saudara. Udah naik, dia udah naik. Oh, udah. Siapa yang turun tadi? Bunda Mila lah. Oh. Kau ya punya room, kau suruh aku ngambil keputusan yang agak meribetkan ya. Padahal yang punya room kau ya. Itu guna moderator. Moderator itu kan untuk ditumbang. Memang logo ya. Jadi gini Bun. Lemparkan kepada orang lain. Hesti. Bang Faruq itu pengen bersembunyi di balik Bunda Hesti. Jangan salahkan aku loh, katanya gitu nanti dia ujung-ujungnya. Iya, bukan aku loh. Itu Hesti itu tadi. Ya, oke. Jadi buat Bang Wendy-nya, gini aja Bang Wendy. Hal apa yang membuatmu ragu terhadap Islam dipaparkan di sini? Bang Wendy ditanya sama Bang Faro. Hal apa yang membuat Bang Wendy ragu terhadap Islam? Silakan disampaikan di sini. Bang Wendy. Hal apa yang Bang Wendy ragu terhadap Islam? Silakan disampaikan di sini. Ragunya nggak ada yang ragu Bang. Lagi tidur pula dia. Hah? Yang ragunya nggak ada yang ragu. Kalau nggak ada yang ragu, apalagi yang kau tunggu Bang? Cuma masih dalam proses Bang, sedang dalam proses ini Bang. Nggak ada, hidayah itu tidak butuh proses Bang. Kalau memang sudah ada tidak ada lagi keraguannya, kenapa tidak kau ikrarkan? Gini loh Bang, gini Bang. Jika kamu menyukai seorang anak perempuan saja, seorang gadis, jika tidak segera kau tembak dia dan kau ajak di kepelaminan, keburu dinikahin orang dia Bang. Nangis kau, gak ada gunanya kau nangis kalau dia udah dinikahin orang. Gak ada gunanya kau nangis. Segera gitu loh. Kau ambil dia, kau tembak dia langsung gitu loh. Mau kau jadi istriku? Jadi. Masa abang sanggup? Masa abang ketika abang sudah yakin, sudah mencintai seorang wanita, apakah abang mampu tidurnya satu malam jika tidak bersama dirinya? Begitu juga dengan iman dan Islam. Sudah ada hidayah dalam dirimu dan tidak ada lagi keraguan dalam hatimu terhadap Islam. Kenapa tidak sekarang atau tidak segera engkau nyatakan imanmu itu tadi?
perihal tentang pertumbuhan iman itu proses. Kita nggak bisa tolak itu. Semua itu proses. Apakah seseorang yang sudah syahadat lantas serta merta dia meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah dilakukannya? Tidak. Tidak. Proses itu bang, pelan-pelan ditinggalkannya. Gitu loh. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam Islam secara kafah. Tapi ada juga seseorang yang diberikan Allah hidayah, begitu dia syahadat kafah Islamnya ada. Tapi baik yang kafah maupun tidak kafah Islamnya, dia tetap umatnya Nabi Muhammad SAW. Atau gini aja Bang Wendy, abang sebutkan saja yang menjadi kendala untukmu untuk menyatakan imanmu, apa yang jadi kendalanya? Persoalan keluarga kah? Aku nggak bisa bilang. Persoalan pekerjaan kah? Satu juga persoalan pekerjaan dan satu persoalan ada yang satu lagi bang. Tapi aku susah bilangkannya. Iya, persoalan pekerjaan kenapa? Anda saat ini bekerja ya digaji oleh orang Kristen. Iya bang. Oh, Anda bekerja oleh orang Kristen. Berapa gajimu? Berapa gajimu sebulan dibayar sama orang Kristen itu? 6 juta. Iya. 6 juta. Yang akan kau dapatkan setelah engkau bersyahadat, adalah ya seluas langit dan bumi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang akan diberikan Allah kepadamu kelak di jannahnya, Bang. Jannah ini yang akan disiapkan oleh Allah kepadamu, seperti dalil yang disampaikan Ustaz Yusuf tadi kan. Dalil di mana orang-orang beriman itu di dalam Al-Qur'an dikatakan jika kamu beriman ya, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Jannah, Bang. Kecil kali 6 juta, Bang. Masih mudah itu, Bang. Aku nggak perlu cerita di sini ya. Aku dulu teman-teman, ku tinggalkan iman dan Islamku, ku tinggalkan pekerjaanku dulu, di mana kalau aku dapat rezeki dalam 5 menit aku bisa hasilkan uang 7 juta rupiah. 5 menit. Benar aku Bang Wendy, wallahi istriku tahu kisah ini. 5 menit kalau memang aku dapat jobnya, 5 menit aku bisa dapat uang 7 juta rupiah. Pernah. Dalam 5 menit aku kerja 7 juta penghasilanku. Pernah. Ku tinggalkan itu, Bang. Menjauh aku dari mereka, aku tinggalkan, wallahi aku tinggalkan. Saat ini kalau aku kembali ke situ, apakah aku masih punya kesempatan untuk kembali di situ? Bisa. Bisa aku kembali. Akan tetapi penghasilannya itu tidak berkah. Nggak perlu aku bilang di mana aku dulu bekerja ya, nggak berkah penghasilannya. Nggak berkah, Bang. Buat apa itu? Karena gini, kalau memang hidayah itu sudah nyata sama diri kita, Bang, sudah jelas sekali hidayah itu, Bang. Nggak selera kita, Bang, ngapa-ngapain, Bang. Kapan ini? Kapan mau syahadat ini? Kapan mau syahadat? Itu aja di pikiran kita, Bang. Syahadat. Makanya sama dengan analoginya yang katakan tadi. Ketika kau mencintai seorang wanita, kau ingin segera akan hidup bersama dengan wanita itu, nggak mau kau menunda-nunda besok. Apalagi ketika kau sudah memiliki segalanya, kau mapan gitu loh, kau bisa menghidupinya, ya segera kau nikahinya. Kalau kau tidak segera menikahinya, berarti kamu tidak benar-benar cinta dan tidak benar-benar menginginkannya. Keburu disambar orang. Kalau abang bukan apa Bang Wendy, keburu mati. Yang ditakutkan itu keburu mati, Bang Wendy. Bentar Bang ya, kemana bentar Bang ya? Hah? Halo Bang. Bentar Bang ya, ke kamar mandi. Gimana? Ke kamar mandi. Abis itu mau syahadat. Bentar Bang ya, ke mandi bentar Bang ya. Kamar mandi, ngambil wudhu. Kita tidak memaksakan teman-teman ya, karena dia udah bilang nggak ada keraguannya. Lantas apalagi alasannya? Kalau memang tidak ada lagi keraguan terhadap Islam, apalagi alasannya untuk tidak bersyahadat? Kita hanya mencoba mengingatkannya. Karena apa? Antara hidayah dengan maut itu kejar-kejaran. Maka celakalah orang ya yang maut mendahului mendatangi dia daripada hidayah itu sendiri. Nah, jadi persoalan itu, persoalan pekerjaan Allah 6 juta. Ya mungkin Bang Faruk saat keluarganya takut nggak dapat warisan.
Aduh, gak usah cerita lah warisan. Dapat kita, Bang. Dapat penwarisan, Bang. Orang-orang non muslim ini dapat penwarisan setelah begadu goto-gontoannya itu. Gonto-gontoan tuh. Banyak teman-teman kita yang Kristen, ya kan? Dia tetap di Kristen, tetapi ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, nggak dapat juga dia warisan. Disikat keluarga yang lain warisannya kemana ngadu? Kemana mengadu? Sementara agamanya tidak mengatur tentang warisan. Bang Faruk, saya mau tanya dong. Bang Faruk itu kan pernah di Kristen. Dulu kalau masalah urusan warisan itu kayak gimana? Sama urusan perpuluhan itu ada nggak pengaturannya gitu? Tidak ada pengaturannya. Sor-sor sendiri, Ustaz. Kalau sempat orang tuanya membuat wasiat, contoh ini Ustaz, kalau sempat orang tuanya bikin wasiat ini disaksikan oleh anak-anaknya. Rumah yang sana itu untuk si Faruk, kata dia. Nah itu udah menjadi punya dia. Kan gitu. Oh gitu. Itu udah begitu, nggak ada perbandingannya. Ya laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, nggak. Jadi pandai-pandai di lapangan lah. Begitu orang tuanya meninggal, pandai-pandai di lapangan. Kenapa gue bilang pandai-pandai di lapangan? Siapa yang tahu di mana harta orang tuanya, sikat. Jangan kasih yang lain. Satu lagi nih. Bang Faruk. Satu lagi Bang Faruk. Orang Batak laki-laki yang berhak, perempuan nggak berhak. Itu kalau ditentukan adat. Padahal kenyataannya kan banyak begitu. Iya. Anak nomor 3 misalkan, tahu dia mamanya punya emas, nggak dikasih taunya sama keluarganya mamanya punya emas, disikat sama dia. Ya itu ya, kalau emas itu ya kayak kami emas walaupun kami ambilin. Udah nggak usah curhat itu, nggak usah curhat. Satu lagi Bang Faruk, Ya, kalau kita bayar zakat kan itu ada nisab kan, istilah di zakat itu kan harus terpenuhi. Kalau bayar perpuluhan itu ada nggak kayak gitu? Nggak ada juga ya. Jadi kalau habis bayar perpuluhan, habis itu jalan kaki atau naik ojek online, masa bodoh gitu ya berarti? Oh enggak, masa bodoh. Intinya gini, nggak apa-apa kakimu berlumpur, yang penting sepatu pendeta mengkilat. Ya, gitu ya. Kan komedian si Mongol kan pernah dibawa dia di stand up comedy itu. Iya. Di stand up comedy, dia ditegur sama pendeta karena bertingkah dia seperti perempuan kan ketika dia ambil peran, ya kan. Terakhir dibilang dia, ya kalau begitu pendeta, kata apa pendeta, ya sudah, ya kan gitu. Tapi saya tidak bayar perpuluhan lagi, kata dia. Karena apa? Perpuluhan yang ku bayar dari peranku sebagai seorang perempuan, kata dia. Akhirnya apa kata pendetanya? Ya udahlah, boleh. Karena apa? Ternyata si Mongol bayar perpuluhan itu per kontrak. Nah, dia bayar perpuluhan per kontrak. Kata Mongol, kontrak aku ini ratusan juta miliaran loh, kata dia. Aku stand up 15 menit itu sekian ratus juta. Itu langsung kusisihkan 2,5% dari sekian dari nilai kontrakku. Itu langsung ku transfer, kata dia. Kalau memang dipersoalkan masalah peranku ini, ya sudah. Aku nggak bayar perpuluhan lagi. Dari mana aku bayar perpuluhan? Orang aku memang dapat uangnya dari peranku sebagai perempuan, kata dia. Iya. Beda sama kita kan. Contoh sama kita, ada saudara muslim kita, ya kan? Dia nggak punya pekerjaan lain selain maaf cakap ya sebagai BAB yang encong-encong lah dia kan gitu. Tiba-tiba datang ke rumah kita atau sebagai pengedar narkoboy lah dia. Ada pekerjaan lain sebagai pengedar narkoboy, datang ke rumah kita. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Faruk, aku mau bagi zakat nih. Ya hartaku, katanya. Banyak harta dia memang Bang, dikasih zakatnya. Tapi kan hasil harta zakatnya itu dari jual narkoboy. Kan bisa kena tekok kepalanya itu di rumah kita. Ketika ada seorang istri berkata, kenapa aku tidak bisa hidup bahagia seperti Pak? Ada seorang musik. Kan kena tokok kepalanya kayak gitu. Kau udahlah penghasilanmu haram, kau bagi-bagi pula sama aku yang haram kan begitu. Kalau di mereka tuh boleh, ya silakan. Nanti duduk di paling depan ya, paling depan. Nah, disediakan air minum. Perpuluhannya sedikit. Giliran bayar perpuluhan sedikit, duduk paling belakang. Terus kalau pulang nggak ditanya. Nanti disindir, ya kan? Nanti tiap hari Minggu khutbah disindir, ya kan? Makanya dulu waktu aku gereja, ya kan, kami duduk dulu. Begitu pendetanya khutbah, kami keluar merokok di samping gereja. Kok kenapa keluar? Aku bilang kan, kenapa kok keluar?
Aku malas katanya. Aku pengen ngerokok. Kok kenapa keluar? Pening aku lihat Pak Pendeta itu katanya. Kenapa? Sikit-sikit perpuluhan aja disinggung. Perpuluhan disinggung. Bukan apa? Aku kayak mana bayar perpuluhan? Adikku 3 katanya. Gajiku sekian. Aku harus bayar gaji apa? Adikku lah, mamaku kata dia. Di sini aku kenapa? Udah datang apa? Aku datang ke rumah. Tanya tentang perpuluhanku katanya. Bagian orang dari gereja lah. Nanya perpuluhanku. Bukan nggak mau aku kasih. Ya kan aku punya adikku 3 katanya. Aku harus ngapain mamaku? Cuman aku biar perpuluhan katanya. Ini sedikit perpuluhan. Penting aku dengarkannya kan. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada target kayak gitu ya. Yang penting bayar gitu. Meskipun ngutang jadinya kayak gitu ya. Iya, karena untuk Tuhannya itu Ustadz yang ngeri Ustadz. Kalimat untuk Tuhannya itu. Iya. Tuhan butuh duit ya, Tuhan butuh duit. Apa Bang Ben? Tuhan butuh duit masih ya? Iya, seakan-akan begitu. Makanya dulu waktu penyaliban kan apa acara penyaliban apa ya reka ulang penyaliban kalau di hari Hamamation. Kalau kami bilang dulu HKBP hari Hamamation itu.